Bab 3560. Kolam spiritual. Apakah ini semacam cairan penyembuhan? Erikin mengangkat alisnya ketika dia melihat tangki besar terbuka, memperlihatkan cairan hitam yang bergoyang di dalamnya. Teman seiman Cheng memiliki penglihatan yang baik. Ya, ini adalah obat yang disiapkan khusus oleh Istana Bayangan. Dengan kolam spiritual di bawahnya, tidak hanya tidak ada konflik, tetapi akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Meningkatkan kecepatan pemulihan kultivator. Tuangkan semua cairan obat ini ke dalamnya. Clarence memberi perintah, dan para kultivator memasukkan semua cairan obat berwarna tinta ke dalam kolam spiritual. Segera, kolam spiritual kecil ini diwarnai dengan tinta hitam, dan pada saat yang sama mengeluarkan bau rumput ajaib yang kuat. Aku bisa mencium setidaknya 5 jenis rumput ajaib, dan cairan ini pasti bernilai banyak uang, kata Tracer Taois. Teman seiman Chen, aku akan memberikan cairan obat dan batu roh untuk biaya kolam spiritual ini, kata Erikin. Tidak perlu. Kamu dan aku adalah teman, dan kamu terluka di kota bayanganku. Ini hanya sedikit obat cair dan reiki. Aku akan mentraktirmu, kata Clarence dengan bangga. Tidak, jika teman seiman Chen tidak menerima batu roh, maka aku tidak akan menerima cairan spiritual ini. Erikin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kamu. Clarence menatap Sierra Kin tanpa berkata-kata. Clarence, dengarkan saja dia, teman seiman Cheng memang memiliki kepribadian seperti ini, dan jika kamu tidak menerimanya, aku benar-benar takut kamu akan bangkrut. Sierra Kin tertawa. Kamu terlalu berlebihan. Clarence memutar bola matanya. Ini hanya untuk memulihkan basis kultivasi, bahkan jika cederanya serius, apakah bisa? Tangki cairan obat ini dapat menyelamatkan orang yang setengah mati, dan dia juga pernah pulih di kolam spiritual kolam. Betapa aneh tubuhnya, kamu akan tahu nanti. Sierra Kin tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Teman seiman Chen, ini beberapa batu roh yang bisa kamu ambil dulu, jika tidak cukup, aku akan menebusnya besok. Melihat bahwa cairan obat telah sepenuhnya menyatu dengan cairan spiritual, Erikin tidak sabar untuk terbang langsung ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia membuang tas penyimpanan, yang tanpa sadar diambil Clarence di tangannya. Teman seiman Cheng, bahkan jika kamu harus membayar, kamu telah memberikan terlalu banyak batu roh. Clarence meliriknya dengan rasa ingin tahu, dan terus tertawa. Berapa banyak yang kamu berikan? Sierra Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Total 30 juta batu roh, temanmu terlalu sombong, itu hanya penyembuhan, bagaimana kamu bisa menggunakan begitu banyak? 30 juta. Sierra Kin juga memukul bibirnya dengan iri. Erikin benar-benar lebih kaya dari dirinya sendiri, penguasa istana pertama. Pengeluarannya langsung jutaan batu roh. Lupakan saja, aku akan menyimpan barang ini untukmu dulu, dan mengembalikannya padamu nanti. Omong-omong, teman seiman Ready Long, apakah kamu ingin melakukan pemulihan juga? Clarence memandang Ready Long di samping. Aku tidak membutuhkannya. Faktanya, teman seiman Dewa Pedang sedang melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini. Aku tidak melakukan apa-apa, kata Ready Long sambil tersenyum. Pada saat ini, Erikin tidak bisa lagi mendengar kata-kata beberapa orang. Setelah memasuki kolam spiritual, Erikin menyelam lebih dalam, dan semakin dia bisa merasakan, cairan spiritual dan cairan obat di sekitarnya terus menggali ke dalam pori-pori, dan seluruh tubuh mati rasa dan nyaman. Ada juga luka yang membakar dan menyengat,
seolah-olah direndam di mata air yang jernih, disembuhkan dengan pendekatan dua arah. Dengan Sierra Kin dan Tracer Taois dan yang lainnya di luar, di lingkungan yang aman, Eric Kin akhirnya bisa bernapas lega, mengendurkan sarafnya yang tegang terlalu lama. Dia duduk dengan nyaman di kolam dan memejamkan mata. Sebelum pertarungan maut, meski pada akhirnya Eric Kin menang, namun reiki dan kerohanian yang ia korbankan juga cukup besar. Beberapa pertempuran sebelumnya baik-baik saja, basis kultivasi sedang dihancurkan, jadi tidak butuh banyak usaha, tetapi sejak awal, untuk membunuh Sepo, membutuhkan banyak waktu dan energi. Teknik tanpa nama yang terkompresi, abis kembali, dan tubuh Taois tiada taraf yang tak tertandingi juga dilakukan tanpa syarat, ditambah penggunaan yang konstan. Kekuatan tubuh Raja Qin terus-menerus dalam keadaan ketegangan mental yang tinggi, yang memakan kerohanian. Jika dia tidak memasuki alam tanpa diri yang misterius, Eric Qin merasa bahwa pada akhirnya, bahkan jika dia bisa membunuh Sepo, dia akan bertarung ke keadaan yang lebih tragis daripada dia. Sekarang ekspos semua kartu, bahkan hasil terburuk, dia akan menggunakan jurus Buddha melarikan diri. Sekarang segalanya lebih baik, tetapi hanya sebagai perbandingan. Karena tubuh Taois Eric Qin bukanlah seorang kultivator satu penurunan, tetapi sebanding dengan dua kegagalan kekuatan tubuh Taois dari dua kegagalan. Ditambah dengan efek serangan balik yang dibawa oleh ilmu tiada dua, reiki yang perlu diisi ulang oleh Eric Qin, dan luka yang perlu disembuhkan tidak boleh terlalu banyak. Cairan obat spiritual yang mengepul itu mengalir ke tubuh Taois Eric Qin yang rusak, namun seperti gerimis yang menetes ke tanah retak-retak yang sudah lama kering, meski bermanfaat, tapi tidak menghilangkan dahaga sama sekali. Jadi setelah santai dulu, Eric Qin hanya membuat pusaran di tubuhnya, dengan panik menyerap cairan obat dan reiki di sekitarnya. Wah! Di atas kolam spiritual, pusaran air muncul pada saat yang bersamaan, dan cairan spiritual berguling-guling dan berkumpul dengan panik ke arah Eric Qin. Cairan obat seperti tinta hitam murni segera menjadi lebih ringan, dari hitam legam menjadi putih keabu-abuan, dan bahkan jernih kembali di bagian belakang. Bahkan cairan spiritual, yang semula kaya tak tertandingi, menunjukkan tanda-tanda ketipisan. Wah! Menyerap begitu cepat. Di luar kolam spiritual, Clarence, yang belum pergi, tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebotol obat cair ini umumnya cukup untuk memulihkan kultivator satu penurunan dan bisa dipakai sehari semalam, namun habis dalam waktu kurang dari sebatang dupa di Eric Qin. Cepat, kalian berdua ambil satu toples cairan obat, tidak, siapkan dua toples. Dan kalian berdua, masukkan batu roh ini ke dalam formasi untuk mempercepat transformasi cairan spiritual. Malam ini, kalian jangan lakukan hal lain. Jika kolam spiritual butuh sesuatu, kalian harus segera mengisinya. Pada titik ini, Clarence samar-samar merasa bahwa kehikmatan Eric Qin sebelumnya tampaknya sangat diperlukan. Metode penyerapan orang ini agak sengit, nyaman. Tidak tahu berapa lama, di kedalaman kolam spiritual, Eric Qin membuka matanya lagi. Dia merasa segar dan semangatnya pulih lebih dari 80%. Dalam situasi ini, seolah-olah seseorang yang telah berjuang selama berhari-hari tidur nyenyak. Meski sedikit lelah, tapi setidaknya jauh lebih normal. Melihat ke bawah, semua luka di tubuh telah sembuh, tetapi kerusakan meridian di tubuh belum sepenuhnya pulih karena penanaman reiki ilmu tiada dua. Jatuhnya basis kultivasi alam masih ada, dan Eric Qin memperkirakan bahkan jika dia menghabiskan beberapa hari ke depan di ruang memurnikan obat, itu akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Namun,
Meskipun kerugiannya kali ini tidak kecil, keuntungannya tidak buruk. Tidak perlu terburu-buru untuk keluar, dengan reiki dari kolam spiritual, dapat menutupi penjelajahan di sekitarnya yang cukup aman. Erikin mengeluarkan beberapa rampasan yang telah dia panen sebelumnya. Dia telah selamat dari pertarungan maut sendiri, dan panggung berdarah harus membayar banyak untuk dirinya sendiri, tapi aku belum mendapatkannya hari ini. Yang ada sekarang adalah tas penyimpanan yang diperoleh dengan membunuh lawan-lawan tersebut. Alasan mengapa Erikin memberi clearance 30 juta batu roh dalam satu tarikan nafas adalah karena dia merasa itu kewajiban, dan kedua, dia benar-benar memiliki cukup banyak batu roh. Bersambung.